Sehari satu halaman tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai pada juz 30 surah Asy-Syamsi dan sebagian dari surah Al-Lail. Dan ini tepatnya pada halaman 595. Kita baca dulu ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza taliha wan nahari idza jalliha wan nahari idza jalliha والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقبيها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر yusra atau yusura ya, atau yusri. Wa amma man bakhila wastaghni wa kadzdzab bil husni, kadzdzab bil husni, saya baca idgham boleh ya. Fasanuyassiruhu lil usra, usra atau usra ya, atau usri. Wa ma yughni anhu maluhu idza taraddi inna 'alaina lal hudi wa inna lana lal akhirata wal uli fa anzartukum naran taladhi, naran taladhi, taknya di tasydid boleh, boleh juga tanpa tasydid. لا يصليها إلا الأشقي الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقي الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Ini tadi adalah membaca Al-Quran dengan bacaan qiraah mutawatirah yang beraneka ragam, tidak terikat pada satu qiraah tertentu. Sehingga beberapa ayatnya saya baca dengan bacaan yang berbeda, tetapi semuanya adalah mutawatirah. Yang paling berbeda ini ayat 15 surah Asy-Syamsi. Wala diubah menjadi fala, wawunya berubah menjadi fa. Nah, ini nggak ada masalah karena ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu tempat ini saja. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsi, demi matahari, wa duhaha, dan demi sinarnya matahari, wal qamari, demi bulan, idza, apabila, talaha, mengiringi matahari, wan nahari, demi siang, atau wan nahari idza jalliha, apabila menampakkan matahari, wal laili, demi malam, idza yaghshiha, apabila menutupi matahari, was samai, demi langit, wa ma, dan zat yang, baniha, telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal ardi, demi bumi, wa ma, dan zat yang, tahiha, telah menghamparkan bumi, wa nafsin, demi jiwa, wa ma, dan zat yang, sawaiha, telah menyempurnakannya.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Asy-Syams sebagaimana surat-surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah, dan Allah berhak bersumpah dengan apapun, bebas, karena semuanya ciptaan Allah. Kalau manusia hanya boleh bersumpah dengan salah satu dari dua, nama Allah atau sifat Allah. Demi Allah boleh, demi keagungan Allah boleh, demi Ka'bah haram, enggak boleh, demi mushaf Quran enggak boleh, demi Nabi Muhammad enggak boleh, ya, karena semuanya itu adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan benda-benda ini semuanya menunjukkan pentingnya benda-benda ini. Matahari, betapa pentingnya matahari. Kalau enggak ada matahari, bagaimana kita bisa bekerja? Peteng dedet ora iso kerja. Nah, maka ini penting matahari. Maka sumpah-sumpah yang ada dalam Quran itu sebenarnya mengandung dua hal penting. Pertama, mengandung perkara yang menunjukkan Allah Maha Kuasa. Matahari ini menunjukkan kekuasaan Allah. Bulan menunjukkan kekuasaan Allah. Adanya pergantian siang malam menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan nikmat Allah yang sangat besar kepada manusia. Allah punya nikmat besar kepada manusia, diberi matahari, diberi bulan, diberi siang, diberi malam. Nah, maka maksudnya dengan sumpah-sumpah ini kita disuruh perhatikan dua hal. Pertama, perhatikan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, segala sesuatu di tangan Allah. Penyakit yang mematikan bisa saja Allah angkat jadi lenyap, hilang, terserah Allah Subhanahu wa taala. Barusan kemarin saya ikut kajian dari Saudi. Seorang syekh menceritakan bahwa di sana, di Syam, ada seseorang yang dia sudah divonis oleh dokter beberapa hari lagi akan mati. Usianya maksimal 6 bulan, ya. Tidak akan lebih dari 6 bulan. Ini sesuai dengan pemeriksaan kedokteran. Maka orang ini susahnya bukan main. Malam-malam dia keluar rumah sambil merenungi nasibnya, sebentar lagi saya mati. Kemudian dia mendengar suara seorang wanita lagi tawar-menawar dengan seorang laki-laki. Ternyata pelacur, hargamu berapa? Ya, bayar sekian. Oh, saya nggak mau, saya maunya sekian. Akhirnya karena tidak cocok harganya, akhirnya tidak jadi. Nah, maka si laki-laki ini karena mendengar suara tawar-menawar tadi, akhirnya mendekati perempuan tadi. Kenapa kamu menjual dirimu? Nah, maka perempuan ini mengatakan, saya menjual diri saya ini terpaksa. Saya janda, anak-anak saya banyak, tidak ada yang menghidupi anak-anak suami saya kecuali saya. Maka saya belum membayar kontrakan, belum bayar listrik, belum ngasih makan anak-anak saya terpaksa seperti ini. Nah, maka orang tadi langsung mengatakan, sudah, sekarang rumahmu di mana? Saya diantar, saya pengen ngerti untuk mengecek. Nah, sampai di rumahnya mengetahui betul kondisi seperti yang diceritakan, langsung dia katakan, mulai hari ini semua tanggunganmu saya tanggung. Apa yang belum dibayar apa? Semua dibayar. Kemudian untuk 1 tahun ke depan semuanya sudah saya lunasi sekarang. Bahkan untuk 10 tahun ke depan kamu adalah semua ini saya tanggung. Dan dia nulis wasiat, kalau saya nanti mati, maka tolong perhatikan wanita ini, Fulanah bin Fulan, rumahnya di sini, ditulis alamatnya. Dia harus dikasih setiap bulannya keperluan-keperluan yang menjadi tanggungan dia, karena dia seorang janda. Nah, kemudian beberapa lama kemudian orang ini ternyata sudah 6 bulan masih hidup saja. Bahkan sudah lewat 1 tahun masih hidup saja. Bahkan ternyata 10 tahun dari vonis kematian itu dia baru mati. Nah, kemudian setelah dia mati, anak-anaknya kaget melihat ada wasiat dari bapaknya. Ternyata wasiatnya tadi mengurusi janda yang miskin tadi. Nah, maka anak-anaknya semuanya melaksanakan wasiat tersebut. Dan mereka yakin bahwasanya kesembuhan yang didapatkan oleh bapaknya itu gara-gara apa? Bersedekah kepada orang yang janda ini, orang miskin ini. Nah, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Maka kita diberi oleh Allah ini contoh-contoh kekuasaannya, matahari dan sinarnya, bulan ketika mengiringi matahari, tidak pernah tabrakan antara bulan dengan matahari karena selalu mengiringi, setelah matahari baru bulan. Ini semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masalah Covid yang sekarang melanda dunia ini, kita tenang saja, tidak usah takut. Karena ketakutan itu justru yang bikin mati. Banyak orang mati gara-gara apa? Ketakutan.
Sehingga tidak usah takut. Bukan berarti kita meremehkan, bukan, okay? Tetap kita harus berhati-hati, prokes dan sebagainya tetap dilakukan. Tapi jangan takut, tenang saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Seandainya betul bahwasanya Covid ini buatan manusia, orang-orang jahat, maka Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli." Makar buruk tidak pernah kecuali akan menghancurkan yang membuatnya sendiri. Kalau ini yang membuat adalah orang-orang kafir kepada orang-orang muslim, termasuk vaksin, kalau benar bahwasanya itu adalah program orang kafir untuk melumpuhkan umat Islam, maka tenanglah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak bakal membuat kekuasaan atau jalan bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Jadi nggak mungkin orang beriman dihabisi, itu nggak bisa. Ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tenang, ya. Baik, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda yang diciptakan ini, yang penting-penting ini, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'alhamaha, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa tadi, fujuraha, akan perbuatan dosanya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Artinya Allah itu setelah menciptakan jiwa, kita termasuk jiwa itu maksudnya segala yang bernyawa. Allah mengilhamkan kepada kita perbuatan dosa dan perbuatan takwa. Maksudnya, kata Ibnu Abbas, bayyana laha, Allah itu menjelaskan kepada manusia mana baik, mana buruk. Bagaimana Allah menjelaskan kepada manusia? Dikasih akal. Dengan akal kita bisa menilai ini baik atau buruk. Karena itu semua agama sepakat bahwasanya zina itu jelek. Enggak ada satupun agama mengatakan zina baik. Kenapa? Karena manusia dikasih akal, bisa mengetahui dengan akalnya zina itu buruk, tidak baik. Mau kafir, mau muslim, semuanya mengatakan zina tidak baik. Kalau ada orang mengatakan zina baik, itu karena dia fujur, mengikuti dosa, tidak mengikuti akalnya. Kalau dia mengikuti akalnya, dia pasti akan mengetahui itu sesuatu yang buruk. Karena itu jangan sekali-kali salah paham, okay? Karena sebagian orang salah paham terhadap ayat ini. Allah mengilhamkan kepada manusia perbuatan dosa dan perbuatan takwa. Berarti kalau saya berbuat dosa itu karena memang saya diilhami oleh Allah, saya nggak bisa apa-apa, saya sudah ditakdirkan Allah berbuat dosa. Nah, itu orang salah paham kayak begitu. Memang perbuatan kita itu takdir dari Allah, betul. Tapi Allah sudah melengkapi kita dengan akal, sehingga dengan akal itu kita bisa menilai ini baik atau buruk. Hanya kadang-kadang kita itu lebih mengikuti syahwat daripada apa? Akal. Lebih mengikuti nafsu daripada akal. Nah, saat itulah kita kemudian terjerumus dalam perbuatan yang jelek. Andaikan kita itu mengikuti akal kita terus, tidak akan kita apa? Terjerumus dalam keburukan. Karena akal itu sifatnya adalah akal, mengikat manusia dari perbuatan buruk. Maka akal disebut akal itu karena fungsinya mengikat dari perbuatan yang buruk. Kemudian isi sumpah, jadi sumpah tadi dari ayat 1 sampai ayat 8, nah, isi sumpahnya adalah ayat ke-9. Allah mengatakan, qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang telah mensucikan dirinya, wa qad khaba, dan sungguh rugi, man dassaha, orang yang merendahkan dirinya. Yang dimaksud mensucikan diri itu adalah mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang rendah, akhlak-akhlak yang rendah. Perbuatan dosa itu semuanya adalah apa? Perilaku-perilaku rendah. Nah, maka sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan rendah tadi. Bagaimana cara mensucikannya? Ya menjauhi. Bagaimana kalau sudah terlanjur terjerumus? Ya diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan atau idza adznaba dzanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Hadis yang terkenal, ya. Tapi kita baca terus supaya kita menghiasi hidup kita dengan hadis ini. Sesungguhnya hamba itu kalau sudah berbuat dosa, tertitik pada hatinya satu titik hitam, fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Kalau dia mencabut diri, ya, menghentikan dari maksiat tadi, dan dia istighfar dan dia tobat, maka hatinya akan bersih lagi. Nah, maka istighfar, tobat ini termasuk perkara yang menyebabkan hati kita yang kotor jadi bersih lagi.
Sehingga kewajiban kita setiap hari untuk apa? Istighfar. Guru saya 2 orang, semuanya wasiatnya sama. Kamu istighfar setiap hari 100 kali minimal. Satu adalah Syekh dari Suriah. Beliau mengatakan kamu istighfar setiap hari minim 100 kali mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Satu lagi Syekh dari Mesir, Syekh Yusri namanya. Beliau katakan kamu istighfar setiap pagi 100 kali, setiap sore 100 kali. Pagi adalah ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari. Sore adalah ba'da maghrib sampai sebelum kamu tidur. Nah, ini pesan beliau. Ini pesan sangat masuk akal menurut saya. Beliau mengatakan ini adalah wirid asasi, wirid pokok, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Beliau memesankan kalau kamu tinggalkan gara-gara kesibukan, kamu harus mengqadha, mengganti utang. Jadi misalnya sehari ini baru 50 kali, nah, berarti utang, besok tambah 150 istighfarnya. Ini pesan beliau, pesan yang sangat penting berdasarkan hadis ini, karena setiap kita manusia pasti berbuat dosa dan kita harus membersihkan hati kita dari efek perbuatan dosa tadi. Waqad khaba, sungguh rugi, man dassaha, orang yang merendahkan dirinya. Merendahkan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan buruk tadi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyukai perbuatan-perbuatan yang sifatnya mulia dan membenci perbuatan-perbuatan yang sifatnya rendahan. Termasuk perbuatan maksiat ini perkara-perkara yang rendahan. Sifsafaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala", sesungguhnya Allah Ta'ala jamilun, maha indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan, wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq, mencintai akhlak-akhlak, pekerti-pekerti yang tinggi, yang mulia, wa yakrahu safsafaha, membenci perkara-perkara yang rendahnya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari untuk diberi akhlak yang baik. Nabi mengajarkan kita kalau kita salat ya, membaca doa iftitah, minta akhlak yang baik. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Itu salah satu doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, nah ayat 11. Nah, ini ayat 11 ini menurut beberapa kitab tafsir inilah isi sumpah. Jadi bukan isi sumpahnya bukan ayat 9 tapi ayat 11. Ya boleh juga kita katakan isi sumpahnya ayat 9, tapi menurut beberapa tafsir isi sumpahnya ini adalah ayat 11 ini. Kadzabat, telah mendustakan, Samudu, kaum Samud, bitaghwaha, dengan melampaui batasnya. Apa melampaui batasnya? Idzim ba'atsa, ketika bangkit, ashqaha, orang yang paling celaka dari mereka. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka Rasulullah, utusan Allah, yaitu Nabi Saleh, ila Thamud akhahum salihah, Nabi Saleh, naqatallahi, ontanya Allah, maksudnya jagalah ontanya Allah, wasuqiyaha, dan juga minumannya. Jadi Allah ingin menceritakan pada surat ini pendustaan kaum Thamud terhadap Nabi Saleh untuk pelajaran bagi kita umat Islam. Jangan sampai meniru tingkah mereka sehingga akan disiksa seperti siksa mereka. Apa perbuatan mereka? Kadzabat, mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan ajaran yang dibawa oleh nabi mereka, Nabi Saleh. Nah, kita juga punya nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad jangan didustakan. Kadang-kadang orang itu mendustakan bukan dengan ucapan tapi dengan tingkahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumatan itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, kecuali 4 yang tidak wajib: perempuan, anak kecil, orang sakit, budak, tambah satu lagi musafir dalam hadis yang lain. Nah sekarang diubah-ubah sama orang, Pak. Jumatan tidak wajib. Kenapa? Ada COVID. Oh, gimana? Dalilnya gimana itu? COVID itu sejak zaman Nabi sudah ada. Maksud saya penyakit ta'un dan penyakit wabak sejak zaman Nabi sudah ada. Tapi Nabi nggak mengajarkan, nggak pernah mengajarkan kalau ada wabak atau ta'un maka Jumatan ditutup. Nggak ada kayak begitu. Nah, ini berarti kadzabat, mendustakan ajaran Nabi SAW, tetapi dengan perbuatan. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Nah, tadi pagi ada yang tanya sama saya, Ustadz, ini selama PPKM kalau Jumatannya di rumah 2 rakaat atau 4 rakaat?
saya jawab, Jumatan jangan ditutup. Jadi saya nggak jawab 2 atau 4. Jumatan kok ditutup gara-gara PPKM gimana? Nggak boleh. Kalau perempuan-perempuan tidak Jumatan silahkan, memang tidak wajib. Selama mampu untuk Jumatan, wajib untuk Jumatan. Tadi satu yang belum saya sebut, sakit ya, orang sakit tidak wajib untuk Jumatan. Nah, kalau lagi sakit silahkan, tidak Jumatan nggak ada masalah. Kembali ke sini, ini pelajaran untuk kita. Jangan mendustakan ajaran Nabi kita, maka kita akan binasa. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Siapa orang yang paling celaka? Namanya adalah Qidar bin Salif. Kenapa dia paling celaka? Karena dia imba'atsa, bangkit. Bangkit untuk apa? Menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi Saleh sudah mengingatkan, naqatallah, ini onta Allah, kamu jaga. Kenapa disebut onta Allah? Karena ini onta luar biasa, onta mukjizat. Konon ontanya keluar dari batu, wallahu a'lam. Jadi bukan dari perut induknya, tapi dari batu. Maka ini satu onta mukjizat. Dan disuruh menjaga suqyaha, menjaga minumannya. Apa maksudnya menjaga minuman ini? Disebutkan di dalam surat yang lain. Laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Surat Asy-Syu'ara ayat 155. Qala Nabi Saleh mengatakan, hadhihi naqatun, ini adalah sebuah onta, seekor onta. Laha syirbun, dia punya jatah minum. Walakum syirbu yaumin ma'lum, kalian juga punya jatah minum hari yang sudah ditentukan. Artinya gini, di kampungnya Nabi Saleh itu ada satu sumur saja. Nah, Nabi Saleh berpesan, ini satu sumur sehari untuk minuman onta, besoknya untuk minuman kalian. Pas jatahnya minuman onta, jangan diganggu, jangan ngambil dari air sumur itu, karena ini haknya onta, sehari-sehari. Lah terus gimana sehari yang ketika mereka nggak boleh ngambil air minum? Apakah mereka dibiarkan haus? Tidak. Allah menggantikan dengan susu onta tadi, cukup untuk sekampung, karena ini onta mukjizat. Jadi sehari untuk sekampung cukup. Tapi dasar orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengennya itu pokoknya durhaka, pengennya itu menantang, maka sudah dikasih minuman yang lebih sehat yaitu susu onta, mereka masih pengen untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelih onta tadi. Nah, ini puncak kedurhakaan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan di sini ashqa, orang yang paling celaka. Dan hadis Nabi juga mengatakan begitu. Rasul menyebutkan orang ini orang yang paling celaka di antara manusia. Ada 2 orang yang paling celaka. 1 dari umat terdahulu, 2 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ala uhaddithukum, maukah saya beritahukan kepada kalian, bi ashqan nas, manusia paling celaka, rajulain, yaitu 2 orang. Pertama, Uhaymir Tsamud, orang yang berwarna merah, mungkin kulitnya merah, dari kalangan Tsamud. Alladzi aqran naqah, yang dialah telah menyembelih unta. Walladzi yadribuka ya Ali, dan yang kedua orang yang memukul kamu wahai Ali bin Abi Thalib, ala hadhihi, pada ini, maksudnya kepalanya Ali, hatta yabulla minha hadhihi, sampai basah dengan sebabnya ini jenggotnya. Jadi Ali bin Abi Thalib akan dipukul kepalanya oleh orang yang paling celaka ini, berdarah-darah sampai netes-netes pada jenggotnya, dan akhirnya Ali mati syahid gara-gara dipukul oleh orang yang paling celaka ini. Ini hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Kemudian Allah mengatakan fadamdama, lalu Allah menghancurkan alaihim, terhadap mereka, rabbuhum, Rabb mereka. Kenapa dihancurkan? Bidzambihim, dengan sebab dosa mereka. Fasawwaha, maka Allah meratakannya. Meratakan maksudnya siksanya ini diberikan kepada semua yang ada, sehingga habis tanpa sisa. La tansa, laris tanpa sisa, habis total, nggak ada yang lain, nggak ada satupun yang hidup. Nah, inilah apa makna dari fasawwa, diratakan, semuanya kena. Fala yakhafu, lalu Allah tidak khawatir uqbaha, terhadap akibatnya. Artinya Allah setelah menghancurkan, membinasakan, itu nggak ada kekhawatiran sama sekali, karena Allah Maha Kuasa. Selain Allah, setiap kali melakukan pembasmian terhadap suatu etnis, dia pasti akan merasa khawatir juga. Khawatir kalau ada yang marah, kemudian ada yang membalas.
Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah khawatir. Melakukan apapun juga, membunuh siapapun juga, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak akan khawatir, Allah tidak akan khawatir mendapatkan keburukan dari apa yang sudah dia lakukan. Kita lanjutkan surah Al-Lail secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal-laili," demi malam, "idza yaghsha," apabila menutupi, yaitu menutupi dengan gelapnya. "Wan-nahari," demi siang, "idza tajalla," apabila terang, ya, dengan sebab sinarnya. "Wa ma khalaqa," demi penciptaan, "adz-dzakara," laki-laki, "wal untha," dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan 3 perkara. Bersumpah dengan malam, bersumpah dengan siang, bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan ini mencakup manusia maupun yang lain. Jin ada laki-laki ada perempuan. Manusia ada laki-laki ada perempuan. Kok tahu bahwa jin ada laki-laki ada perempuan? Kan nggak pernah ketemu jin. Ngertinya dari mana? Ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Syaitonun laqiya syaitanatan." Setan jantan ketemu setan betina, kemudian hubungan intim di pinggir jalan, semua orang melihat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada setan perempuan. Masuk kamar mandi, minal khubuthi wal khaba'ith, berlindung dari setan jantan dan setan betina. Saya katakan jantan betina untuk merendahkan setan. Tidak pantas dikatakan apa? Laki sama perempuan. Ya, laki perempuan itu mulia itu. Kemudian setelah Allah bersumpah, Allah menyampaikan isi sumpahnya, "Inna sesungguhnya sa'yakum," usaha kalian, "lasyatta," sungguh berbeda-beda. Yang dimaksud usaha dalam ayat ini maksudnya adalah amalan. Jadi bukan usaha kerja, bukan. Istilah sa'yun, usaha, itu memang kadang-kadang bermakna yaitu bekerja, mencari nafkah, tapi yang dimaksud di sini adalah sa'yun, amalan. Amalan manusia berbeda-beda. Berbeda gimana? Ada yang baik, ada yang buruk. Karena itu Allah menyebutkan bagaimana orang yang berbuat baik. Fa'amma, maka adapun man a'ta, orang yang memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa, dan membenarkan, bil husna, terhadap al husna. Al husna itu artinya sesuatu yang paling baik. Fasanu yassiruhu, maka kami akan memudahkan dia, lil yusura, terhadap sesuatu yang mudah. Apa maksud ayat ini? Yang dimaksud a'ta, memberi, itu adalah memberi sesuatu yang disuruhkan oleh Allah untuk diberikan. Misalnya orang yang kaya sudah wajib zakat, dia keluarkan zakat, itu namanya a'ta. Misalnya pada tanggal 10 Dzulhijjah disuruh untuk keluar duit untuk kurban Idul Adha, dia keluarkan duit untuk kurban Idul Adha, ini namanya a'ta, memberi. Wattaqa, bertakwa. Bertakwa maksudnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saddaqa bil husna, membenarkan husna. Husna itu nama lain dari surga. Membenarkan surga, membenarkan jannah. Maksudnya apa? Orang kalau percaya ada akhirat, percaya ada surga dan neraka, dia akan a'ta wattaqa, akan memberikan sesuatu yang wajib dia berikan. Dia bertakwa kepada Allah karena dia membenarkan adanya surga untuk orang-orang yang beramal yang baik. Nah, maka ini semuanya sifat orang-orang yang baik, melakukan apa yang harus dia lakukan, meninggalkan apa yang harus dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia membenarkan adanya surga, membenarkan adanya neraka. Al-Husna adalah nama lain dari jannah, sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al husna, dia akan mendapatkan husna, yaitu jannah, wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahan. Tambahan ini ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, dan melihat Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang melihat kepada Allah di surga setiap saat, itu berarti derajatnya paling tinggi dalam surga. Kalau derajatnya lebih rendah lagi, maka melihatnya tidak setiap saat, mungkin setiap pekan sekali, ya, sebagaimana kita setiap pekan kita datang ke masjid, ke rumahnya Allah untuk kumpul Jumatan. Maka nanti di dalam surga juga ada pasar Jumatan.
Orang beriman akan kumpul di pasar tadi, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bisa melihat Allah, berarti dialah yang diberikan ziyadah ini, ya, diberikan tambahan, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, orang yang melakukan tadi itu perbuatan-perbuatan baik akan kami mudahkan untuk perkara yang baik. Apa maksudnya perkara yang baik? Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan baik. Jadi ayat ini menunjukkan orang kalau mau melakukan perbuatan baik, Allah akan mudahkan untuk melakukan perbuatan baik berikutnya. Para ulama mengatakan jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari berbuat baik adalah kita mau berbuat baik lagi, berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Selesai puasa Ramadan, apakah berhenti? Enggak. Ternyata hari Arafah puasa lagi. Ternyata besok hari Asyura puasa lagi. Tasu'a puasa. Nah, ini berarti fasanuyassiruhu lil yusra. Karena itu kalau kita mudah untuk berbuat baik, ini tanda baik bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melakukan salat tahajud, nah berarti tanda bahwa tahajud kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita tampakkan dalam diri kita tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah. Sebagaimana kata Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, mari kita tampakkan dalam diri kita tanda-tanda Allah cinta sama kita. Kan tanda-tanda Allah cinta itu kan ada. Jadi kalau manusia dicintai oleh Allah itu ada tanda-tandanya. Nah, kata Imam Nawawi, mari tanda-tanda itu kita munculkan dalam diri kita. Jangan sampai kita memunculkan tanda-tanda yang sebaliknya. Perhatikan tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita umat Islam tidak memperhatikan tanda ini, sehingga berarti kita tidak dicintai oleh Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Surat Al-Maidah ayat 54. Siapa yang murtad dari agama Islam, Allah akan ganti kaum yang lain yang dicintai oleh Allah. Mereka juga cinta sama Allah. Sifatnya bagaimana? Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka rendah kepada orang-orang beriman, tawadhu. A'izzatin 'alal kafirin. Keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang yang mencela. Ini tanda-tanda Allah cinta sama hamba kayak begini. Nah, sebagian umat Islam itu ada yang kasarnya bukan main sesama umat Islam. Kepada sesama muslim, karena bukan kelompok pengajiannya, kasar. Diomongi tidak mau jawab, disalami tidak mau jawab salam. Ini kan berarti tanda-tanda orang yang kayak begini, tanda-tanda orang dibenci oleh Allah. Nah, jangan sampai kita memunculkan dalam diri kita tanda-tanda apa? Kita dibenci oleh Allah. Sebaliknya, kita harus munculkan tanda-tanda bahwa kita dicintai Allah oleh Allah. Demikian juga pada ayat ini, surat Al-Lail ayat 7, mari kita munculkan dalam diri kita tanda-tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Istiqamah dalam beramal. Hadir pengajian seperti ini, besok hadir lagi. Nah, ini insya Allah tanda baik. Berarti kemarin kita hadir itu memang ikhlas, niatnya baik, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan untuk hadir lagi. Salat jamaah juga gitu. Salat jamaah sudah hadir, sampai mati ya hadir terus. Kalau bolong-bolong salat jamaahnya, kadang pas srek nggih datang, tidak srek pilih di rumah, ini berarti bukan fasanuyassiruhu lil yusra. Kita harus berhati-hati. Mungkin kita kurang ikhlas niatnya sehingga tidak diterima oleh Allah, sehingga tidak dimudahkan untuk berbuat baik yang berikutnya lagi. Na'udzubillah. Sebaliknya, wa amma man bakhila, adapun orang yang pelit, wastaghna, dan dia merasa cukup, wa kadzdzaba, dan mendustakan bil husna, dengan jannah, fasanuyassiruhu, maka kami akan memudahkan dia lil usra, kepada sesuatu yang sulit. Maksudnya adalah amalan-amalan buruk. Orang yang bakhil maksudnya tidak mau mengeluarkan apa yang semestinya dia keluarkan. Disuruh korban Idul Adha, duitnya ada, tidak mau berkorban karena iman-iman sama duitnya. Ini berarti bakhila. Wastaghna, dia merasa cukup, maksudnya merasa tidak perlu kepada pahalanya Allah. Padahal korban pahalanya besar. Wah, saya nggak perlu pahala Allah, saya sudah punya pahala banyak. Kan seolah-olah ngomong begitu kan. Orang yang tidak mau sholat jamaah ke masjid itu seolah-olah istaghna, merasa cukup dari pahala Allah.
Saya pahala 1 sudah cukup, nggak perlu pahala 27. Seolah-olah ngomong begitu. Nah, ini berarti termasuk istighna, orang yang merasa cukup tidak perlu kepada pahalanya Allah. Na'udzubillah. Nah, orang begitu fasanu yassirhu lil usra, akan dimudahkan kepada perkara-perkara yang buruk. Nah, ini sebenarnya memang sifat orang kafir, gitu. Tapi orang muslim kalau melakukan sesuatu yang sama dengan orang kafir, maka dia mendapatkan ancaman seperti ancaman terhadap orang kafir. Jadi saya ulangi lagi, ini sebenarnya bicara tentang apa? Orang kafir, tetapi orang beriman kalau meniru sifat orang kafir, dia akan mendapatkan hukuman seperti orang kafir tersebut. Allah mengatakan wa ma yughni, padahal tidaklah berguna anhu kepada dia, maluhu harta dia, idza taradda, apabila dia terjerumus. Maksudnya terjerumus ke dalam neraka. Ada juga yang mengartikan taradda itu mata, apabila dia mati. Ini 2 terjemah, silahkan pilih, nggak apa-apa. Dua-duanya benar. Kalau manusia sudah mati, hartanya nggak berguna. Buktinya, ketika orang mati, hartanya tidak ada yang dibawakan ke kuburan, nggak ada. Semua sepakat orang mati itu hartanya apa? Diwarisi. Nggak ada yang dimasukkan dalam kuburannya. Kenapa? Karena tahu bahwa harta itu nggak akan ada gunanya seandainya dimasukkan dalam kuburan. Yang berguna hanyalah 1, yaitu amalan. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang mati diikuti oleh 3. Tapi dari 3 ini yang tetap bersama si mayit cuma 1, yang 2 pergi pulang. Yang bersama mayit adalah amalnya, yang pergi adalah hartanya sama keluarganya. Keluarganya mengantar sampai kuburan, hartanya juga mengantar sampai kuburan, pakai mobil misalnya. Tapi sudah, setelah itu mobilnya pulang, keluarganya juga pulang. Tersisa amalannya dalam tanah yang bersama dia. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mati, marilah kesempatan beramal yang baik ini kita tingkatkan. Apalagi sekarang ini wabah corona merajalela di mana-mana, banyak kejadian orang yang mati. Bahkan kemarin saya ngajar di satu tempat daerah Sumber, diberitahu oleh takmirnya kemarin ada mati 4 orang langsung dalam 1 hari karena COVID. Semuanya orang-orang perumahan, 4 orang langsung dalam sehari mati. Nah, maka ini tanda-tanda kepada kita semuanya bahwa kita harus siap mati kapan-kapan. Kesempatannya tinggal sebentar, kita nggak ngerti. Mungkin sebulan lagi kita mati, mungkin setahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Pokoknya harus siap mati. Karena ini wabah bisa menyerang kepada siapapun. Nah, seandainya kita diberitahu oleh malaikat maut, kamu matinya jatahmu pekan depan, kita kan pasti akan sungguh-sungguh beramal nih. Nah, karena kita nggak ngerti kapan kita mati, marilah kita seolah-olah matinya itu besok atau matinya itu pekan depan, sehingga kita akan sungguh-sungguh baca Quran setiap hari, sungguh-sungguh sholat malam setiap hari, sungguh-sungguh sholat jamaah setiap hari, sungguh-sungguh amal soleh semuanya, karena tidak akan berguna apapun yang kita miliki kecuali amalan. Idza taradda, apabila sudah mati. Allah mengatakan inna, sesungguhnya alaina, atas tanggungan kami, lal huda, sungguh petunjuk. Maksudnya apa? Allah menanggung untuk memberi petunjuk kepada manusia. Maka kalau manusia sesat, itu bukan salah Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Sudah dikasih akal. Akal ini bisa membedakan mana baik mana buruk. Sudah dikirimi kitab Al-Quran, ini petunjuk bagaimana supaya kita selamat. Tinggal dipelajari, dipraktekkan. Sudah dikasih Rasul membawa hadis, hadis juga merupakan petunjuk. Tinggal dipelajari, diamalkan. Ya udah dikasih 3 kita. Akal, Quran, Rasul. Quran, Sunnah. Nah, ini sudah cukup huda untuk menunjuki. Kalau tidak mau mengambil petunjuk-petunjuk ini, itu berarti salah kita sendiri, bukan salah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa inna lana, dan sesungguhnya milik kami, lal akhirata, sungguh akhirat, wal ula, dan dunia. Jadi dunia dan akhirat itu semuanya kekuasaan Allah, milik Allah. Allah mau berbuat apapun terserah Allah. Tidak ada yang bisa untuk menolaknya. Bukti, kalau ada orang dikehendaki mati oleh Allah, mati juga. Orang dikehendaki sakit oleh Allah, sakit juga. Teman saya seorang ustadz di Jawa Timur, Ustadz Ahmad, ya, wafat kemarin, masih muda. Mas-masnya sudah lebih tua, nggak mati, nggak wafat. Nah, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia itu milik Allah, lal akhirah wal ula. Penyebaran corona dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
nanti akan berhenti, dikehendaki juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana sikap kita ketika menghadapi ujian ini untuk kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara saking takut kepada corona kemudian kita melanggar aturan Allah dengan terang-terangan, menutup Jumatan, menggunakan vaksin yang jelas-jelas dari babi misalnya, gara-gara saking takut matinya. Nah, ini termasuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Allah mengatakan fa'angdzartukum, maka saya memberikan ancaman kepada kalian naron, api taladzza, yang menyala-nyala, talahaba ya, yang menyala-nyala. Nah, makanya neraka itu salah satu namanya adalah ladza. Neraka jahanam nama lainnya adalah apa? Ladza. Sebagaimana disebutkan dalam surat yang lain, kalla innaha ladza. Surat Al-Ma'arij ayat 15. Sekali-kali tidak, sungguh neraka jahanam itu ladza, sungguh apinya itu menjilat-jilat. Jadi apinya itu bukan api yang biasa, tapi api yang dahsyat sekali, menjilat-jilat. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika orang dimasukkan dalam api neraka ini, saking jilatannya kuat, ini orangnya naik, Pak, mumbul, saking kuatnya api ini. Kalau sudah hampir sampai pada pintunya, maka dipadamkan lagi, turun lagi. Kemudian dinyalakan lagi, maka dia naik lagi, terus begitu. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Apakah ada di dunia api yang kayak begitu? Api yang saking besarnya sampai kayu-kayu bakarnya ini terbang ke atas. Kita belum menemukan. Nah, maka ini menunjukkan bahwa neraka jahanam tidak bisa dibayangkan panasnya. Panasnya berapa kali lipatnya dari api yang ada di dunia ini. Ini sudah nggak bisa kebayang. Karena itu marilah kita berhati-hati. Ini nasihat untuk saya pribadi, juga untuk semua yang mendengarkan nasihat ini. Marilah kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, dan marilah kita menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ketaatan kita tambah, maka Allah akan memudahkan kepada ketaatan-ketaatan yang lainnya. Sebaliknya, kalau kita memudahkan diri melakukan maksiat-maksiat dan kita tidak mau istighfar, maka kita akan dimudahkan untuk berbuat maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Karena itu setelah kita mengetahui hal ini, hendaklah maksiat segera kita hentikan. Kapan dihentikan? Sekarang ini. Jangan menunggu besok, jangan menunggu nanti malam. Sekarang ini kita niatkan, saya mau berhenti. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.